Oke, baik. Selamat pagi kelas 7A. Ya, Nak ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pertidaksamaan linear satu variabel dan penerapannya pada soal cerita ya. Kita akan bahas bersama-sama soal cerita dan pertidaksamaannya ya. Bagaimana kita memahami pertidaksamaan itu dengan baik. Nah, pada soal yang nomor 1, di sini pada soal yang nomor 1 ini, di bawah ini yang bukan. Nah, berarti di sini harus kita pahami kata yang bukan merupakan pertidaksamaan. Nah, artinya kita harus mengenali bentuk pertidaksamaan itu bagaimana ya. Misalkan contohnya 2x ditambah 3 lebih besar 4. Misalkan seperti ini. Ini adalah bentuk pertidaksamaan. Nah, di mana pasangan dari x itu harus lebih dari 0, artinya misalkan A itu tidak boleh sama dengan 0. A itu adalah koefisien. Sedangkan x ini adalah variabel dan 3 ini adalah konstanta. Di sini A tidak boleh sama dengan 0. Artinya pasangan dari x ya, koefisien dari x atau koefisien dari variabel itu tidak boleh 0. Nah, sekarang kita akan melihat di sini mana sih koefisien dari x yang hasilnya 0. Nah, berarti kita akan perhatikan satu persatu. 2x lebih besar 6. Berarti ini koefisiennya variabelnya 1, pangkatnya 1 ya. Dan koefisiennya lebih dari 1 ya. Nah, ini berarti dia jawabannya tepat. Tapi yang bukan kita cari. X tambah 1 ini juga ya. Bagaimana dengan B? Nah, itu harus kita pahami dulu yang B ya. Yang B itu kan X dikurang 1 lebih kecil X ditambah 2. Nah, berarti semua yang bervariabel X kita pindahkan. X berarti X pindah positif jadi negatif, lebih kecil 2 tetap, negatif 1 pindah jadi plus 1. Nah, berarti ini kan jadi X kurang X kan jadi 0 ya. 0 lebih besar 3, 0 lebih kecil 3. Sebenarnya tepat gitu, lebih kecil 3. Tapi di sini karena kita harus mencari mana pertidaksamaannya, berarti yang tepat yang bukan itu adalah udah pasti yang B. Ya, ini jawabannya. Sedangkan yang D ini pertidaksamaan. Yang bukan pertidaksamaan adalah yang B. Karena pasangan dari variabel itu 0, ya, koefisiennya jadi 0. Bisa ya memahami. Jadi kalau persamaan dan pertidaksamaan variabelnya 1, pangkatnya juga harus 1. Itu dia. Kalau misalkan Bapak buat di sini aja 2A ditambah B lebih kecil 3. Apakah ini pertidaksamaan? Nah, jawabannya ini bukan, karena variabelnya ada A dan B. Jadi ini sudah menjadi 2 variabel, bukan 1 lagi. Nah, itu maksud dari pertidaksamaan. Oke, bagaimana dengan nomor 2 ya? Nomor 2 ini kita hanya mencari yang ekuivalen. Ya, ekuivalen itu artinya kita mencari pengganti nilainya si X. Nah, berarti di sini kan soalnya X tambah 3 lebih besar 1. Berarti X lebih besar 1 dikurang 3. Maka X lebih besar negatif 2. Berarti X lebih besar negatif 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, jadi kita hanya pindahkan aja. Yang konstanta selalu berada di sebelah kanan. Yang bervariabel harus selalu berada di sebelah kiri. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan nilainya si variabel sebagai pengganti. Itu nomor 2. Nomor 3. Ya, kita akan masuk ke nomor 3. Himpunan penyelesaian ya. Bagaimana menyelesaikan himpunan seperti ini? Nah, jadi kalau Bapak sampaikan, kalau pembagi dari variabel itu negatif, maka tanda yang lebih kecil berubah jadi lebih besar. Kalau pembagi dari negatif itu pembagi dari variabel itu negatif, maka tanda lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan. Nah, nanti di contoh akan lebih jelas. Di sini kan 2x ditambah 3 lebih besar sama dengan 3x dikurang 2. Nah, setiap bervariabel kita pindahkan. 2x dikurang 3x lebih besar sama dengan negatif 2. Berarti 3-nya pindah, berarti dikurang 3. Berarti di sini negatif x lebih besar sama dengan negatif 5. Nah, karena ini pembaginya adalah negatif, maka tandanya berubah. Nah. Jadi lebih kecil sama dengan negatif 5 dibagi negatif 1. Maka x lebih kecil sama dengan 5. Nah, kalau X lebih kecil sama dengan 5, berarti ikut 5 juga. 5, 4, 3, dan seterusnya. Berarti himpunan penyelesaiannya, artinya himpunan anggotanya 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Nah, berarti yang tepat adalah yang B. Itu menyatakan kalau dia ya himpunan penyelesaian. Nah, jadi tanda harus berubah ya ketika pembagi dari variabel itu adalah negatif. Nah, tandanya lebih besar ini jadi lebih kecil. Ini dia. Nah, ini dia. Tandanya berubah. Ini harus diperhatikan dengan baik ya, perubahan tanda. Yang nomor 4 ya, nomor 4 itu
himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaian dari nomor 4. Oke, ini dia himpunan penyelesaian. Ini sama seperti aljabar ya, nih. Kan di sini 3 ya, dikali 2y dikurang 4 dikurang 4, 3y ditambah 5 lebih kecil sama dengan 2y dikurang 8. Nah, ini harus kita kalikan ke setiap sukunya. 3 dikali 2y berarti sini 6y, 3 dikali 4 negatif 12, negatif 4 dikali 3 berarti negatif 12y, negatif 4 berarti negatif 20, lebih kecil sama dengan 2 kali y 2y, 2 kali negatif 8 16. Nah, suku-suku sejenis kita dekatkan ya. 6y dikurang 12y kurang 12 dikurang 20 lebih kecil sama dengan 2y dikurang 16. Nah, ini kan bisa kita selesaikan. 6 dikurang 12y karena sejenis. Negatif 6y ya. Dikurang 32 lebih kecil sama dengan 2y dikurang 16. Nah, semua yang bervariabel kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti ini tetap negatif 6y dikurang 2y lebih kecil sama dengan negatif 16 tambah 32. Berarti ini jadi negatif 8y lebih kecil sama dengan 16. Maka y-nya lebih kecil sama dengan 16 dibagi negatif 8. Nah, karena dibagi negatif 8 berarti tanda udah berubah ya, nih. Karena kita sudah bagi. Kan pembagi dari, kalau pasangan dari variabel itu negatif, maka tandanya kita ubah jadi lebih besar sama dengan. Maka y lebih besar sama dengan negatif 8. Nah, berarti lebih besar dari negatif 8 itu berarti semakin dia menjauhi 0, kalau negatif maka semakin kecil. Berarti yang lebih dekat ke 0 negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4. Nah, begini cara menyelesaikan kalau dia mencari anggota ya dari himpunan penyelesaian. Nah, jadi ini harus diikutin ya tahap-tahapannya. Oke, bagaimana dengan nomor 5 ya? Nomor 5 itu ini juga sama ya, nomor 5 mencari pengganti ya. Berarti di sini 3 dikurang x ya lebih besar negatif 2x ditambah 7. Nah, berarti negatif x, nah ini ditambah 2x lebih besar 7, berarti pindah negatif 3. Nah, jadi negatif ini pindah ruas karena ini adalah bervariabel, berarti jadi positif. 3 pindah jadi negatif. Berarti di sini x lebih besar 4. Berarti lebih besar 4, berarti 5, 6, 7. Berarti yang tepat adalah yang A. Ini seperti itu menyelesaikan tentang soal ketidaksamaan. Oke, bagaimana dengan nomor 6 ya? Nah, nomor 6 ini bentuknya sudah berbeda. Dia bentuknya seperti bentuk pecahan dia ya. Tapi tidak apa-apa ya, mau dia pecahan juga, kan kita sudah belajar di pecahan bilangan bulat. Nah, kalau di nomor 6 ini kan dia 2x dikurang 1/5 lebih kecil x tambah 1/3. Nah, ini kita kali silang ya, perkalian, jadi perbandingan. Berarti di sini 3 dikali 2x dikurang 1 lebih kecil 5x ditambah 1. Nah, ini kita seperti aljabar lagi dikali. Berarti di sini 6x dikurang 3 lebih kecil 5 kali x, 5x ditambah 5. Nah, semua yang bervariabel kita pindahkan lagi. Berarti 6x dikurang 5x lebih kecil, berarti sisa di sini 5 pindah 3 jadi plus 3. Berarti x lebih kecil 8. Ini berarti lebih kecil 8 berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah yang B. Kalau nomor 7, ya nomor 7 ini, nah soalnya kan bentuknya 2P dikurang 1 ditambah 3. Besar sama dengan 3P dikurang 7. Nah, ini kita kalikan ke sini ya. Berarti 2P dikurang 2 ditambah 3 lebih besar sama dengan 3P dikurang 7. Berarti sini 2P ya. Berarti yang bervariabel yang sejenis kita selesaikan dulu. 2P ditambah 1. Nah, lebih besar sama dengan 3P dikurang 7. Berarti yang bervariabel kita pindahkan. Berarti 2P dikurang 3P lebih besar sama dengan negatif 7 ditambah, berarti dikurang ya. Karena positif pindah jadi negatif ya. Jadi negatif 1. 2P dikurang 3P berarti negatif P lebih besar sama dengan negatif 8. Nah, karena pasangan dari P ini negatif, maka pembaginya jadi P tanda berubah. Negatif 8 bagi negatif 1. Berarti P lebih kecil sama dengan 8. Ya, berarti jawabannya adalah C.
Nah, jadi perhatikan cara-cara penyelesaiannya. Tanda harus berubah ketika pasangan dari P itu pembaginya negatif. Hanya berlaku untuk negatif ya. Oke, nomor 8. Nah, nomor 8 ini dia dipisahkan oleh penjumlahan ya. Nah, jadi bentuknya pecahan. Sama juga caranya tetap, tapi di sini 4x dikurang 5 ditambah 6 tambah 6 ya. 3 dikurang x. Nah, berarti lebih kecil x tambah 1 per 3. Berarti sini 4x dikurang 20 ya, kita kalikan ke setiap sukunya ditambah 18 dikurang 6x. Nah, di mana x tambah 1 per 3. Ini juga sama. Penyebutnya kan jadi KPK-nya 24. Berarti di sini per 24. Nah, yang sejenis kita dekatkan, berarti 4x dikurang 6x dikurang 20 ditambah 18 per 24. Lebih kecil x tambah 1 per 3. Yang sejenis berarti negatif 2x dikurang 2 per 24 lebih kecil x tambah 1 per 3. Sama, berarti ini lagi perkalian silang lagi. Berarti 3 dikali 2x dikurang 2 lebih kecil 24x ditambah 1. Berarti di sini negatif 6x dikurang 6 ya. Nah, lebih kecil 24x ditambah 24. Yang bervariabel kita pindahkan. Negatif 6x dikurang 24x lebih kecil 24 ditambah 6. Berarti sini jadi negatif 30x lebih kecil jadi 30. Nah, ketika kita membagi, maka tanda berubah. X jadi lebih besar, 30 dibagi negatif 30. Maka X lebih besar negatif 1. Ya, jadi X lebih besar negatif 1. Nah, tandanya harus berubah ketika pasangan dari X itu atau koefisiennya negatif. Ini untuk nomor 8 ya. Bagaimana dengan nomor 9 ya? Nomor 9 itu berarti di sini X tambah 4 lebih kecil 6 dikurang x. Nah, berarti variabel x kita pindahkan. X ditambah x lebih kecil 6 dikurang 4. Nah, yang konstanta kita pindahkan. Berarti 2x lebih kecil 2. Berarti x-nya 2 dibagi 2. X sama dengan 1. X sama dengan 1. X lebih kecil 1. Sama dengan, kan tanda ketidaksamaan ya. X lebih kecil 1. Nah, ya, berarti kita lihat X lebih kecil 1. Ini jawabannya. Nah, nomor 10. Nah, kalau nomor 10 itu, ini juga masih sederhana ya. Sedangkan di sini kan yang harus kita pindahkan kan hanya konstanta. Karena di sebelah kanan itu tidak memiliki variabel. Berarti A dikurang 8 lebih besar sama dengan negatif 14. Berarti A lebih besar sama dengan negatif 14 ditambah 8. Berarti A lebih besar sama dengan 6. Ya. Sama dengan 6. Oke, ini jawaban nomor 10 adalah A. Nah, ini adalah soal-soal ketidaksamaan yang sudah kita selesaikan ya. Jadi harus dipahami dengan baik ya, diikuti langkah-langkah yang Bapak berikan supaya kamu juga bisa jelas ya dengan pertidaksamaan. Oke, kita masuk ke penerapannya ya. Kita akan bahas penerapannya pada soal cerita. Nah, misalkan pada soal cerita ini Irfan mempunyai kelereng sebanyak X buah. Nah, berarti di sini masih bentuk kalimat terbuka ya. Sedangkan kelereng Andi 3 kurangnya dari kelereng Irfan. Jika banyak kelereng Andi adalah 18 buah, berarti di sini Irfan ya. Irfan masih dalam bentuk X. Sedangkan Adi katanya 3 kurangnya dari kelereng Irfan. Berarti lebih besar kelerengnya Irfan. Di sini X dikurang 3. Tapi jumlahnya katanya harus 18 buah kelereng Adi. Berarti kalimat model matematikanya X dikurang 3 sama dengan 18. Nah, kita buktikan benar nggak X ini lebih banyak daripada Adi. Berarti X sama dengan 18 tambah 3 sama dengan 21. Berarti kalau X-nya 21, maka Adi 21 ya. Adi di sini berarti X-nya 21 dikurang 3 sama dengan 18. Nah, berarti jawaban model matematika yang tepat adalah X dikurang 3 sama dengan 18. Bagaimana dengan nomor 2 ya?
Umur Adila ya, umur Adila 3 tahun lebih tua dari umur Nanda. Nah, jika jumlah umur mereka, berarti di sini Nanda dan Adila kita belum tahu umurnya ya. Nanda masih A, artinya variabel A kita belum tahu. Adila 3 tahun lebih tua dari Nanda, berarti 3 ditambah A. Jumlah umur mereka berarti Nanda ditambah Adila sama dengan 19. Berarti A ditambah 3 tambah A sama dengan 19. Yang sejenis dekatkan, berarti 2A tambah 3 sama dengan 19. Maka 2A sama dengan 19 dikurang 3. 2A sama dengan 16. Maka A 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti kalau Nanda 8, ya, berarti Adila 3 tambah 8 sama dengan 11 tahun. Jawabannya adalah B, ya, 11 tahun. Itu nomor 2. Untuk nomor 3 ya, nomor 3, panjang suatu persegi panjang 7 lebihnya dari lebarnya. Oke, berarti di sini panjang. Nah, berarti lebar masih dalam bentuk B kita buat. Boleh. Jadi variabel itu bebas, nggak harus X ya. Karena variabel itu kan nilai peubah. Berarti di sini 7 ditambah B. Karena lebih gitu. Sedangkan keliling sama dengan 34 cm. Rumus keliling sama dengan 2 panjang tambah lebar. Berarti 34 sama dengan 2 dikali B, panjangnya ya. Berarti panjangnya 7 ditambah B ditambah B. Ini dia. Nah, berarti 34 sama dengan 2, 7 ditambah 2B. 34 kita kali ke dalam ya. 14 ditambah 4B. 34 dikurang 14 sama dengan 4B. Nah, dapat 20 sama dengan 4B. Maka B-nya 20 dibagi 4. B sama dengan 5. Nah, kalau B-nya 5 artinya lebarnya 5, maka panjangnya berapa? Berarti 7 tambah 5 sama dengan 12. Panjangnya 12, lebarnya 5. Nah, caranya. Untuk nomor 3. Bagaimana dengan nomor 4 ya? Nomor yang terakhir, nomor 4 itu dua terakhir nih. 2 bilangan ganjil berurutan ya. Berarti di sini bilangan pertama kita belum tahu. Bilangan ganjil kedua kita juga belum tahu, masih dalam bentuk X. Jadi di sini X tambah 2. Katanya jumlahnya harus 72. Berarti X ditambah X tambah 2 sama dengan 72. Berarti 2X tambah 2 sama dengan 72. 2X sama dengan 72 dikurang 2. Berarti 2X sama dengan 70 ya. Berarti di sini bilangan pertama X, bilangan kedua X ditambah 2. Nah, jadi X ditambah X tambah 2 sama dengan 72. 2X tambah 2 sama dengan 72. Maka 2X sama 72 dikurang 2. 2X sama dengan 70. X 70 dibagi 2 sama dengan 35. Nah, berarti kalau X-nya 35, bilangan pertama, maka bilangan kedua 35 ditambah 2 sama 37. Maka jawabannya adalah 37. Karena ditanya adalah bilangan terbesar ya. Oke, yang nomor 5 ya, nomor 5. Nomor 5, banyak uang paman adalah 4 kali uang patih. Berarti uang paman fatih. Paman di sini katanya 4 kali uang patih, berarti 4X. Fatih itu masih dalam bentuk X, kita belum tahu. Jumlah uang mereka 135.000, berarti di sini 4X tambah X sama dengan 35.000. Nah, berarti di sini 5X sama 135.000. Maka X-nya 135.000 dibagi 5. X sama dengan 27.000. Ini masih X, berarti uang patih 27.000. Yang ditanyakan uangnya paman, berarti 4 dikali 27.000 ya. Berarti sama dengan 108.000. Nah, jadi jawabannya ini. Itulah penjelasan dari penerapan ya, jadi harus dipahami dengan baik apa yang sudah Bapak sampaikan ya.
Semoga apa yang Bapak jelaskan ini bisa bermanfaat buat kamu nanti, bekal kamu di PAS. Ya, jadi harus benar-benar dipahami dan bisa dimengerti ya. Selamat pagi, salam matematika, Tuhan Yesus memberkati.